Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak melimpahkan rahman dan nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam serta nikmat kesehatan dan kesempatan. Sehingga kali ini saya bisa memaparkan sedikit pidato dalam rangka menyemarakkan lomba dari Komisariat Al-Qalam IMM Bangkalan, yaitu mengenai menyemarakkan Maulid Nabi Muhammad ataupun kelahiran dari Rasulullah SAW. Tak lupa sholawat dan salam semoga tetap tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit pemaparan mengenai 3 contoh sifat ataupun tindakan yang dilakukan Rasulullah yang perlu kita teladani. Dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW, seharusnya kita sebagai kader IMM harus bisa mencontohkan sikap Rasulullah baik dalam lingkungan sekitar ataupun dalam ranah keluarga maupun di dalam ranah universitas ataupun kalangan mahasiswa. Berbicara tentang tauladan ataupun suri tauladan Rasulullah, saya teringat sebuah bunyi dalam Al-Quran. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan dari kiamat yang banyak mengingat Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-21. Dari ayat di atas kita bisa sedikit mencerna bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan pandangan kepada kita selaku umat Islam bahwa dalam diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik. Maka dari itu banyak-banyaklah kita belajar bagaimana tingkah laku ataupun hal-hal yang diajarkan Rasulullah kita bisa terapkan, kita bisa pelajari dalam rangka untuk meningkatkan keimanan dan keislaman pada diri kita. Ada begitu banyak kisah inspiratif Rasulullah SAW yang bisa kita teladani, sebagai umat Islam, baik umat seluruh dunia, yang sangat penting dan bisa kita telaah bersama bagaimana sifat Rasulullah yang penuh manfaat dan makna. Yang pertama, Rasulullah memiliki sifat menepati janji. Janji adalah hal yang sering kita lakukan dengan orang lain. Adapun janji harus kita tepati, harus kita bayar agar tidak ingkar dari apa yang telah ia janjikan. Inilah teladan yang diberikan Rasulullah SAW semasa hidupnya. Rasulullah dikenal sebagai orang yang jujur, amanah, dan dapat dipercaya. Mereka yang mengingkari janji termasuk golongan orang-orang munafik. Rasulullah SAW bersabda, ada 4 perbuatan, siapa yang melakukannya itu, maka dia adalah orang yang munafik. Yang pertama, barang siapa ia berkata, ia dusta.
Kemudian jika ia berjanji, ia melanggar. Kemudian jika ia dipercaya, dia berkhianat. Dan jika berdebat, ia melampaui batas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian sifat Rasulullah yang kedua yang perlu kita contoh yaitu teladan dalam bertingkah laku, yakni sifat lemah lembutnya. Rasulullah selalu menunjukkan kasih sayang kepada orang lain, baik itu orang muslim maupun orang yang tidak beriman kepada Allah. Tak bisa dipercaya jiwa watak keras, kasar dan kejam tak ada pada diri Rasulullah SAW. Bukan hanya kepada kaum muslimin, sikap Rasulullah juga menunjukkan sangat-sangat lembutnya kepada seorang kafir Quraisy pun. Kemudian sifat yang ketiga yang perlu kita contoh adalah teladan dalam beribadah. Sebagai utusan Allah, semangat ibadah Nabi Muhammad SAW tidak perlu kita ragukan lagi. Keimanan yang kuat membuat beliau menjadi teladan dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aisyah menceritakan tentang semangat ibadah beliau, yakni semangat ibadah Rasulullah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, Aisyah menyaksikan Rasulullah melakukan sholat hingga kedua kakinya bengkak. Melihat hal tersebut, Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau seperti itu, sedangkan dosamu yang telah lalu dan akan datang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala?" Itulah sedikit kisah inspiratif bagaimana Rasulullah tetap melakukan ibadah, tetap semangat dalam hal ibadah walaupun beliau sudah diampuni dosanya di masa lalu ataupun yang akan datang. Hal ini patut kita contoh sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Semangat beribadah harus kita latih semenjak dini, harus kita latih sehingga muncul dalam hati ini keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari 3 contoh kisah inspiratif, semoga bisa bermanfaat terutama bagi diri saya pribadi dan Anda sekalian. Sehingga hal tersebut bisa kita terapkan, bisa kita contoh, bisa menjadi tauladan bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun hal tersebut harus penuh kesabaran untuk dilakukannya. Mungkin ini saja pidato singkat dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, itu murni datangnya dari diri saya pribadi, dan apabila ada tutur kata yang baik dan benar, itu hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.